Nah, sebenarnya yang bikin kamu capek itu bukan kerjaannya, bukan deadline, bukan revisi, bukan juga meeting yang terlalu panjang. Nah, yang bikin kamu mau resign itu satu hal, drama orang toksik. Sindiran halus, tatapan sinis, bisik-bisik saat kamu lewat, dan tiba-tiba namamu dijelekkan dari belakang. Nah, sebenarnya kamu ingin resign, tapi mengingat cicilan yang belum lunas, keluarga yang masih butuh makan, dan jujur, pindah kerja itu capek juga. Jadi kamu tetap bertahan. Tapi tiap hari mentalmu digerus pelan-pelan. Nah, kalau kamu lagi ada di fase ini, dengarkan ini baik-baik. Ini bukan soal kuat atau lemah, tapi ini soal strategi. Nah, sebenarnya orang toksik itu bukan cuma tidak suka dengan kamu, tapi mereka sedang membangun narasi, dan mereka juga sedang memframing kamu. Bilang kamu sombong, bilang kamu ambisius, dan bilang kamu nggak bisa kerja sama tim, dan bahkan dia bilang kamu sedang mencari muka. Dan yang lebih berbahaya, orang-orang mulai percaya. Nah, reputasi itu seperti kaca, sekali retak, bekasnya tetap ada. Nah, kalau kamu hanya diam dan berharap semua akan reda sendiri, kamu sedang membiarkan karaktermu dibentuk oleh musuhmu. Nah, saya tahu rasanya, mentalmu pasti lelah saat pulang kerja, kamu tidak fokus, gampang marah di rumah, dan tidak pulih meskipun kamu sudah mengambil cuti. Nah, masalahnya bukan cuma di kantor, tapi ada di kepalamu yang terus teringat kejadian di kantor. Nah, kalau mentalmu goyah, maka kamu akan kalah sebelum bertarung. Nah, jadi langkah pertama bukan menyerang, langkah pertama adalah menstabilkan diri sendiri. Nah, di sini saya akan menganjurkanmu untuk melakukan meditasi. Nah, bukan karena ini spiritual trend, tapi karena kamu butuh jarak dengan emosimu. Nah, lakukan meditasi minimal selama 21 hari. Kalau kamu masih goyah, lanjutkan 30-60 hari. Nah, sampai kamu bisa melihat drama itu seperti penonton, bukan sebagai korban. Nah, kalau kamu belum stabil, jangan pernah main politik, karena kamu akan ceroboh. Nah, sekarang kita masuk ke dalam permainan sebenarnya. Nah, kamu juga jangan langsung reaktif, jangan langsung balas, tetapi kamu harus duduk, amati, dan belajar polanya seperti apa. Misalnya ada 3, si A, si B, dan si C. Si A ini dalang, si B ini pembenci, dan si C ini hanya ikut-ikutan supaya diterima oleh lingkungan. Nah, di sini kamu harus tahu siapa yang benar-benar ingin menjatuhkanmu. Karena tidak semua orang yang terlihat menyerang itu adalah otak di baliknya. Nah, selama proses ini jangan pernah terpancing, jangan pernah sindir balik, dan jangan pernah curhat sembarangan ke orang lain. Karena di sini kamu sedang mengumpulkan data, dan orang yang tenang selalu lebih berbahaya daripada orang yang emosional. Nah, sekarang kamu mulai membalikan keadaan. Yang pertama-tama, kamu harus bersikap baik ke semua orang. Nah, tapi ini bukan baik yang lebay, tetapi baik yang stabil. Kamu tetap harus profesional, responsif, dan tidak reaktif. Dan yang paling penting, jangan pernah bergosip. Sekalipun kamu diserang, jangan pernah kamu ikut menjelekkan mereka. Karena saat kamu diam dan kamu tetap profesional, maka narasi mereka mulai kehilangan bahan bakar. Nah, orang akan mulai berpikir, kok dia biasa saja ya, tidak seperti yang diceritakan. Nah, di sini kamu sedang merusak citra mereka tanpa menyerang. Nah, sekarang adalah strategi yang jarang orang berani lakukan. Nah, target pertama sebenarnya bukan si A, tapi si C, yang cuman ikut-ikutan. Nah, kenapa? Karena dia lemah secara prinsip, dan dia hanya ingin diterima. Nah, dekati dia secara natural, ajak dia ngobrol ringan, bahas hobi, dan bangun koneksi kecil dengannya. Tidak usah terlalu dramatis, cukup buat dia melihat versi kamu yang berbeda dari cerita si A. Nah, begitu si C goyah, maka kekuatan circle itu akan retak. Tapi ingat, kamu jangan terlalu akrab, karena di sini kamu bukan cari sahabat, karena kamu sebenarnya sedang menggeser keseimbangan. Nah, si B ini lebih emosional, dan dia percaya dengan cerita si A. Nah, untuk menaklukkannya, kamu butuh kesabaran. Dan kamu harus mendengarkan dia, biarkan ego dia merasa dihargai. Nah, biasanya orang yang merasa didengar akan mengebut. Nah, kamu juga tidak perlu menjilat, cukup buat dia merasa aman di dekatmu. Nah, kalau si B ini mulai netral, maka si A mulai sendirian. Nah, dan politik tanpa pendukung itu biasanya lemah. Nah, sekarang kamu sudah punya citra yang baik, sudah punya simpati, dan sudah tidak terlihat defensif. Nah, baru sekarang kamu sentuh si A, bukan dengan marah, tapi dengan elegan. Nah, bertindaklah dengan profesional yang tidak dirugikan. Nah, angkat isu secara formal kalau perlu. Gunakan fakta, gunakan saksi, dan biarkan orang lain yang menyimpulkan siapa yang jadi antagonisnya selama ini. Nah, kamu jangan terlihat menyerang, biarkan sistem dan opini publik yang bekerja. Nah, saat si A sadar dia kehilangan dukungan, mentalnya akan menciut.
Nah, biasanya orang toksik itu kuat karena ada penonton. Nah, kalau penontonnya pergi, maka dia akan lemah. Nah, ini yang paling penting. Nah, setelah kamu menang, kamu jangan pernah berubah. Tetap profesional, tetap netral, dan jangan menebar kebencian ke orang lain. Karena power yang elegan itu biasanya akan bikin orang segan, bukan bikin orang takut. Nah, yang harus kita pahami bersama, kantor itu bukan tempat yang paling adil di dunia, tapi juga bukan tempat untuk jadi korban secara terus-menerus. Nah, kalau kamu bisa menaklukkan drama toksik tanpa kehilangan kendali, maka kamu akan naik level, bukan cuma jabatan, tapi mental. Dan orang yang pernah selamat dari politik kantor biasanya layak jadi pemimpin. Nah, karena dia sudah tahu rasanya dihantam dan dia tahu cara berdiri lagi. Nah, kalau kamu sedang ada di fase ini, kamu jangan kabur dulu. Tetapi kamu harus belajar memainkan permainan. Karena di dunia kerja, yang bertahan bukan cuma yang paling baik, tapi yang paling sadar akan strategi.